Kemenangan ada di tangan-Mu Tuhan. Kemenangan ada di dalam-Mu Tuhan. Kami bawa korban syukur kepada-Mu Bapa. Kami teramat sangat percaya Engkau Tuhan alam Tuhan, kami tidak melewatinya, kami tidak menjalaninya sendiri, tetapi ada jaminan Engkau Tuhan Allah, Engkau Yesus sumber kemenangan yang memegang setiap tangan kanan kami. Engkau Yesus tidak pernah membiarkan kami piatu sedetik pun. Ada penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Bahkan Engkau membuat, menjanjikan kepada setiap kami Tuhan lebih daripada pemenang. Karena peperangan yang kami hadapi, peperangan yang kami lewati bukan kuat gagah kami, tetapi Engkau berkata, Aku Tuhan Allah yang berperang menggantikan kamu, dan bagi yang duduk di kakiku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam kemustahilan Tuhan, di alam pikiran kami perkatakan, kami bawa iman kami Tuhan, kami mengalami lebih daripada pemenang bersama-Mu di dalam-Mu. Teduhkan setiap hati kami Tuhan. Kami membutuhkan arahan-Mu Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Kami membutuhkan pelita itu Tuhan di dalam melewati perjalanan yang semakin hari bukan semakin baik, tetapi semakin gelap yang ada di sekeliling kami. Tetapi kami anak-anak-Mu adalah terang-Mu. Kami anak-anak-Mu adalah garam ya Tuhan. Sehingga dimanapun keberadaan kami membawa dampak perubahan. Nama-Mu dipermuliakan dimanapun keberadaan kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu mengucap syukur kalau sampai detik ini Kau percayakan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Hamba-Mu adalah hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan bagian yang harus hamba-Mu lakukan. Tuhan sertai lidah mulut bibir hamba-Mu. Berikan kepada setiap kami roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian, dan roh takut akan Engkau itu Tuhan memenuhi setiap kami. Roh Kudus, kami persilahkan Engkau beracara di tengah-tengah kami dengan leluasa. Engkau ambil alih jalannya ibadah ini sehingga setiap kami tidak ada yang terkecuali. Semua kami mengalami jamahan, kelepasan, kebebasan itu kami alami, kami terima di tempat ini. Terima kasih Bapa. Pujian, penghormatan, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan yang siap diberkati, mari sama-sama katakan amin. Sorak-sorak yang terbaik ya Tuhan kita. Shalom warga kerajaan surga yang diberkati Tuhan. Kali ini kita langsung pakai mic dari surga. Haleluya. Amin. Mari sama-sama siang hari ini kita buka bersama-sama Alkitab kita dari Amsal
16, satu ayat saja, Amsal 16 ayat yang ke-16, firman Tuhan dengan tema yaitu mendapat hikmat dan pengertian. Di hari-hari ini saudara, punya uang banyak tidak jaminan ya kalau tidak punya hikmat ya. Dalam sekejap yang namanya uang itu bersayap dan pindah tempat, tetapi ketika engkau dan saya punya hikmat, punya pengertian yang mustahil, yang tertutup bagi dunia, Tuhan bukakan buat setiap kita. Apa itu yang dibukakan? Yaitu berkat. Haleluya. Amsal 16 ayat yang ke-16 kita akan baca bersama-sama. Yang ketemu katakan amin. Amin. 2, 3. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Di sini dikatakan memperoleh hikmat jauh lebih bermanfaat ya, bahasa gampangnya, daripada memperoleh emas. Mendapatkan pengertian jauh lebih berharga daripada mendapatkan perak. Hikmat dan pengertian itu adalah hal yang teramat penting di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Apa saudara? Hikmat dan pengertian. Lah carane piye, Bu? Carane piye, Pak? Supaya saya ini bisa mendapatkan hikmat, supaya saya ini dapat mendapatkan pengertian. Itu bisa saya beli di mana, Bu? Bisa saya peroleh di mana, Pak? Pasar Johar tidak menjual yang namanya hikmat dan pengertian, ya. Hikmat dan pengertian itu bisa kita dapatkan di mana? Caranya bagaimana untuk saudara dan saya bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan. Nah, hikmat dari Tuhan itu bisa saudara dan saya peroleh ketika setiap kita semua hidup takut akan Tuhan. Itulah yang dinamakan apa? Hikmat. Ya. Caranya biar saudara dan saya harus hidup takut akan Tuhan. Sehingga yang namanya hikmat, yang namanya pengertian itu Tuhan alirkan buat setiap kita. Amin. Haleluya, amin. Jadi yang namanya hikmat, yang namanya pengertian tidak bisa kita beli dengan uang. Dari awal saya katakan tadi, orang punya uang banyak dan berkali-kali saya mendengarkan, ya memang sebagai orang tua tuh sudah dari sononya memang sudah diatur Tuhan kalau orang tua itu harus mencari yang namanya sebanyak-banyak buat siapa? Buat anak, ditinggalkan buat anak. Tetapi ketika orang tua ini tidak mendidik anaknya takut akan Tuhan dan memiliki pengertian yang bersumber dari Alkitab, ketika orang tuanya ini sudah almarhum, apa yang terjadi saudara? Yang namanya kakak adik ini gara-gara bodoh bunuh-bunuhan. Ya. Ini kan sangat mengerikan ya. Makanya tadi dikatakan memperoleh hikmat itu jauh lebih berharga daripada memperoleh emas. Mendapatkan pengertian itu jauh lebih berharga daripada mendapatkan perak. Kita perlu yang namanya uang. Saudara perlu uang, saya pun perlu uang ya. Tetapi modal kita untuk mendapat yang lebih ini apa, Bu? Intinya, saudara dan saya bekali anak-anak kita bukan cuma dengan yang namanya uang atau bondo. Itu bahkan bisa mencelakakan keturunan kita. Bekal yang utama, bekal yang pertama yang harus kita tinggalkan kepada keturunan kita yaitu apa? Hikmat. Hikmat itu seperti apa? Yaitu hidup takut akan Tuhan. Supaya saya bisa tenanan, Bu, hidup takut akan Tuhan itu seperti apa, Bu? Caranya ya apa, Bu? Saya ya mau, tapi caranya piye, Bu, untuk melangkah, untuk mendapatkan saya itu dapat hikmat dan hidup takut akan Tuhan itu caranya seperti apa, Bu? Caranya tidak ada lain, cuma satu. Caranya piye? Cintai Dia. Cintai Yesus, cintai Tuhan lebih dari segalanya. Seperti kemarin tuh saya sempat mendengarkan kesaksian Ibu Indri dari Surabaya, pengacara. Ibu Indri dari seberang ketika ikut Tuhan, loh, pemikiran saya ketika saya ikut Tuhan itu, Bu, indah.
semuanya dipermudah, semuanya lancar. Tetapi ketika saya ikut Tuhan, loh, lah kok malah anak saya diambil Tuhan. Dia protes. Anak saya kesayangan tuh ambil Tuhan. Akhirnya dia punya pikiran, Yesus jahat. Yesus itu tidak baik. Kenapa? Saya sudah sekarang ikut Tuhan, bahkan masuk di dalam pelayanan, kok anak saya malah diambil Tuhan? Ketika dalam perjalanan komplain sama Tuhan, nah Tuhan itu panjang sabar. Di dalam kepahitan itu, ibu ini mendengar suara Tuhan dan dibukakan oleh Roh Kudus. Kenapa anaknya diambil? Karena seringkali suami istri ini ketika jam ibadah minggu ya, anaknya masih tidur. Oh enggak usah ibadah dulu, kasihan dede ini, dibangunkan. Nah, terus akhirnya sadar ibu ini, Tuhan itu kan Tuhan yang cemburu. Rupanya itu Tuhan cemburu dengan anak saya, makanya anak saya diambil Tuhan. Dari perjalanan itu, ibu ini di tengah pahitan akhirnya kembali kepada Tuhan. Itu yang dinamakan hikmat, katakan hikmat. Hikmat dari Tuhan itu, saudara ya. Kalau enggak kan apa? Terjerumus dalam kepahitan. Kebanyakan orang kenapa? Sudah ketimpa tangga, terus sudah jatuh terus ketimpa tangga. Mlebu jurang meneh. Nah kenapa? Nah karena dipelihara rasa pahit itu, ya. Tidak mau kembali kepada Tuhan, tetapi Yesus luar biasa. Seperti kesaksian ibu itu, saya benar-benar diberkati ya. Di tengah-tengah komplain kepahitan, akhirnya Tuhan berbicara dan ibu ini membuka hati. Dan kemarin saya kesaksian itu luar biasa. Begitu pula dengan kita. Jadi saudara dan saya jangan menomorsatukan uang. Engkau dan saya perlu uang, tetapi yang menjadi tujuan kita kekekalan. Dengan cara bagaimana? Memiliki hikmat dan pengertian. Cintai dia lebih dari segalanya. Jangan seperti ibu tadi, anaknya sudah diambil. Kenapa? Karena Tuhan cemburu. Apapun di dalam kehidupan kita, Tuhan bisa cemburu. Kita koreksi diri kita masing-masing. Apa ya kira-kira yang membuat halangan aku ini untuk melayani Tuhan? Apa ya yang menghambat hidupku ini untuk ibadah kepada Tuhan? Kita koreksi sehingga Tuhan tidak cemburu. Kita belajar untuk semakin hari semakin cinta Tuhan. Bukan berarti semuanya mudah, bukan berarti semuanya lancar, no. Di tengah-tengah perjalanan yang sulit, kita bawa hati kita untuk semakin hari semakin cinta Tuhan. Amin. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Katakan tambah hari, tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya, tambah hari, tambah benci dosa-dosa kecil, dosa besar. Tambah hari, tambah ku setia. Percayalah saudara, di tengah-tengah proses yang begitu menakutkan, di tengah-tengah kegelapan yang begitu kelihatannya tidak ada jalan keluar, ketika engkau dan saya mencintai dia, menomorsatukan dia, percaya di tengah-tengah yang gelap itu Tuhan akan memunculkan hikmatnya dan pengertiannya. Haleluya, amin. Sehingga satu perkataan saja, kalau itu hikmat pengertian dari Tuhan, maka itu akan menjadi jalan keluar solusi buat setiap pergumulan kita. Amin. Masih di Amsal 16 ayat yang 16, kita akan baca lagi.
2, 3. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi apa saudara? Memperoleh emas. Dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapatkan perak. Mata yang tertuju kepada Tuhan, caranya untuk saudara dan saya hari ini, besok, dan sampai garis finish, engkau dan saya tetap berjalan, tetap memiliki yang namanya hikmat, pengertian dari Tuhan. Itu caranya, yaitu engkau dan saya hari demi hari, langkah demi langkah, mata ini kita bawa untuk tetap tertuju kepada Tuhan, jangan kepada persoalan. Ketika persoalan itu semakin dipikiri, semakin mumet. Ketika persoalan itu terus kita pandang, persoalan itu makin ketoke besar, membunuh. Persoalan tetap ada, percayalah. Hari ini persoalan A selesai, percayalah persoalan B Tuhan sudah sediakan. Untuk apa? Lewat persoalan demi persoalan itu, Tuhan mau supaya saudara dan saya membawa mata ini tetap terarah, tetap tertuju kepada Tuhan. Di tengah-tengah persoalan kebuntuan jalan itu, Tuhan akan memberikan solusi dengan cara memberikan hikmat dan pengertian. Tetapi kita seringkali yang tak butuhkan itu bukan itu Tuhan. Yang tak butuhkan itu duit, yang tak butuhkan pekerjaan dan sebagainya. Tetapi tidak seperti itu ya. Ikut Tuhan itu justru di tengah-tengah badai kehidupan kita dibawa, Tuhan mau engkau dan saya mata ini tetap tertuju kepada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan bahwa persoalan yang saudara dan saya hadapi tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Memperoleh hikmat jauh dikatakan tadi melebihi memperoleh emas. Kalau saudara mungkin berkata, Bu, lah tapi kalau aku dapat emas kan iso tak dol. Ya. Nek aku dapat emas kan iso tak dol, Bu, tak nggo nyekolah nek anakku. Kalau aku dapat emas kan lumayan, Bu, iso tak dol, tak nggo beli kendaraan. Yang lagi butuh kendaraan. Ketika saudara dan saya ditanya, engkau pilih emas atau pilih hikmat? Tuhan ada di tengah-tengah kita, kira-kira saudara pilih mana? Kalau saya sudah punya emas banyak, emas Philip, emas Harry. Saudara pilih apa? Tuhan berkata, nak, anakku Retno, kamu pilih emas atau pilih hikmat? Nek emas kan iso didol loh. Tiga emas, ora sithik lho ora mung sakmene. Sak karung dan dia. Pilih mana kira-kira? Bingung ya kita ya menjawab ya. Tapi aku kan perlu uang juga toh, Bu. Nek emas kan lumayan iso tak dol untuk memenuhi keperluan, iso beli motor, iso nyekolahne anak. Nah, kalau ditanya secara pribadi, bukannya berarti saya tuh tidak butuh uang. Nah, kamu pilih emas atau pilih hikmat? Seperti saya katakan tadi, aku kan sudah punya emas Wijaya, sudah punya emas Heri. Ndak Tuhan, aku pilih hikmat. Pilih apa saudara? Hikmat. Meskipun engkau dan saya butuh, benar-benar butuh yang namanya uang, yang namanya emas itu bisa kita jual untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Tetapi ketika pertanyaan itu ditunjukkan, diajukan kepada saudara dan saya, kita harus menjadi orang yang cerdik, hidup di dalam kebenaran. Kita dengan mantap menjawab apa? Aku milih hikmat. Kalau emas didol, saudara mungkin bisa jalan-jalan dan sebagainya, tetapi emas itu bisa habis. Tetapi ketika engkau dan saya memilih yang namanya hikmat, bukan saja saudara bisa cuma menyekolahkan anak, bukan cuma saudara bisa membeli motor, tetapi ketika hikmat itu Tuhan berikan kepada saudara dan saya, saudara bisa membuka sekolah, saudara bisa membuka toko motor atau dealer. Haleluya. Saudara bisa menjadi raja
emas. Ya, makanya jangan tergiur dengan yang namanya tawaran dunia. Dengan hikmat yang Tuhan berikan, engkau dan saya bisa menjadi raja emas. Engkau dan saya bisa membuka dealer motor. Satu hikmat Tuhan itu membuat saudara dan saya mengalami terobosan demi terobosan. Amin. Haleluya. Ya. Jadi dunia berkata, ya bodoh, ya memang, ya memang. Karena hikmat dunia itu tidak sama dengan hikmat. Makanya orang dunia berkata bodoh. Kebenaran sudah berkata, hikmat Tuhan itu dipandang kebodohan bagi dunia. Jadi kalau saudara ketika dikatakan bodoh, ya, ketika saya mengambil keputusan kok goblok, kok tinggalnya dan sebagainya. Tetapi yang punya hidup saya berkata demikian, meskipun banyak komplain ya dari sekeliling saya percaya. Bukan berarti seperti sulap maunya kita ya langsung. Nah, semua orang bisa, tetapi proses Tuhan tidak ada yang tahu, itu rahasia Tuhan. Bagian saudara dan saya membawa mata ini tetap tertuju kepada Tuhan, tetap setia. Apa yang dijanjikan itu tidak ada satupun yang dapat membatalkan. Waktu yang tepat, janjinya itu pasti, katakan pasti digenapi. Ketika engkau dan saya betul-betul dalam keadaan mepet, aku miskin, betul-betul miskin kere, Bu. Pakai firman Tuhan, pakai senjata kebenaran, perkatakan firman Tuhan. Yesus berkata apa? Yesus kaya rela jadi miskin. Itu perkatakan, aku pegang firman-Mu Tuhan, aku perkatakan firman-Mu Tuhan, aku klaim janjimu. Engkau kaya rela jadi miskin supaya aku yang kere jadi kau kaya rela jadi miskin supaya apa? Supaya aku jadi kaya. Yesus, engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Serukan Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Dia Yesus yang kaya rela jadi miskin supaya saudara dan saya yang miskin menjadi kaya, sehingga melalui kehidupan saudara dan saya menjadi saluran berkat. Karena Yesus adalah sumber berkat, sumber
pertolongan, sumber mukjizat. Masih di Amsal 16. Kita akan baca ayat yang ke-20. Amsal 16 ayat yang ke-20. 2, 3. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk saudara dan saya bisa mendapatkan hikmat, tidak ada cara lain. Katakan satu caranya. Satu caranya untuk mendapatkan hikmat, yaitu dengan cara memperhatikan firman. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan dari Tuhan. Siapa yang memperhatikan firman, menyukai firman, menggemakan firman, dikatakan bagian B, dikatakan orang itu akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Haleluya, amin. Untuk kita bisa bahagia, untuk kita bisa mendapatkan kebaikan yang bersumber dari Tuhan, caranya tidak ada lain. Caranya cuma satu. Engkau dan saya harus suka yang namanya memperhatikan. Kalau dikatakan memperhatikan itu, bacanya tidak cuma seminggu sekali, diperhatikan, tetapi setiap hari. Setiap hari ini menjadi makanan yang terutama, menu yang terutama di dalam kehidupan kita. Sehingga yang namanya kebaikan yang bersumber dari Tuhan itu Tuhan turunkan atas setiap kepala kita. Yang namanya kebahagiaan itu Tuhan alirkan, Tuhan turunkan atas setiap rumah tangga kita. Sehingga rumah tangga yang panas, ketika orang ini mulai memperhatikan firman, menyukai yang namanya firman, rumah tangga yang panas Tuhan bisa ubah menjadi anggur yang manis. Karena firman-Nya berkata, siapa saja, besar kecil, semua orang yang memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan kebahagiaan. Bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan, amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Nah, mau tumbuh, katanya mau tumbuh, tetapi disuruh membaca Alkitab. Wegah, lah wong masalahku kayak ngene ora barbar kok membaca Alkitab. Terima kasih. Nah, ini dengan tegas saya katakan sudah masuk jebakan iblis, ya. Untuk saudara dan saya mengalami kebahagiaan, tidak ada jalan lain kecuali engkau dan saya memperhatikan firman. Kalau memperhatikan firman berarti pagi, siang, sore, itu bukan terus berarti mentelengi terus. Ora usah nyambut gawe duit teko langit seblok dhewe berkarung-karung. Apakah seperti itu? Enggak. Tetapi saudara setiap hari membaca Alkitab, terus ketika bekerja, ketika sedang masak, tetap memperkatakan firman. Tetap memperkatakan, menggemakan yang namanya firman. Itu yang dinamakan engkau dan saya memperhatikan firman. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Tiap hari kalau mau tumbuh. Setiap kita kerinduannya mau bertumbuh, katakan bertumbuh. Bertumbuh itu contohnya seperti apa toh, Bu? Kalau kemarin
ketika mengalami gesek yang keluar kutukan, ketika engkau dan saya sudah bertumbuh, tetap mengalami gesekan hari ini, tetapi yang keluar, aku mengampuni, aku memberkatimu. Meskipun di sini apa? Belum mampu, tetapi ketika engkau dan saya dipaksa, yang namanya daging ini harus apa? Dipaksa. Aku tidak mampu Tuhan. Ketika engkau dan saya yang dalam keadaan tidak mampu ini mau praktek, maka kekuatan yang bersumber dari Tuhan itu akan Tuhan alirkan kepada kita, sehingga hati yang pahit, hati yang kemeropok, ya, ketika praktek firman, praktek kebenaran, praktek hikmat dan pengertian dari Tuhan, maka yang kemeropok diubah menjadi damai, sejahtera, karena dilepaskan bukan kutuk, tetapi yang dilepaskan yaitu pengampunan, berkat. Amin. Jadi masih di ayat 16 tadi dikatakan 16:20b dikatakan kebahagiaan milik siapa saudara? Apakah milik orang yang beruang, punya gunung uang? No. Tetapi kebahagiaan itu milik siapa? Milik engkau dan saya yang suka memperhatikan firman. Kebahagiaan itu bagian saudara dan saya yang suka memperkatakan firman. Haleluya. Kalau saudara seperti yang saya alami, ya, Bu, ibu ini sudah dipojok-pojokkan loh, sudah begini bla 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 bla. Kalau saya nuruti emosi, itu orang bisa tak lorok, bisa tak labrak, saudara. Tetapi ketika saya enggak, neneknya aku enggak ada bedanya sama dunia, ya, malah ngisi-ngisi siapa? Ngisi Tuhan Yesus, ya. Jadi dari peristiwa sekecil apapun kita belajar untuk Tuhan, aku mau berjalan di dalam hikmat-Mu, aku mau berjalan di dalam pengertian kebenaran-Mu. Maka saudara dan saya hari demi hari, dari bahasa kasarnya itu yang saat ini mungkin TK, Tuhan angkat naik kelas menjadi SD, karena saya percaya kepada Tuhan sehingga saya tidak meluruk, ya. Saya tidak meluruk dari lahir, ya, yang namanya aku mengampuni engkau Bu, aku mengampuni engkau Pak. Lahir dari sini, tidak cuma keluar dari mulut saja, tetapi seringkali kan kita mendapati orang yang mulutnya berkata apa? Aku sudah memaafkan kamu, aku sudah mengampunimu, tetapi ketika bertemu melengos, itu berarti sudah memaafkan apa belum? Belum. Tetapi kata maaf yang lahir dari lubuk hati itu, ketika ketemu orangnya jabat tangan terus, saya belajar. Seperti kemarin tuh saya bersyukur ya, beberapa kali ya jemaat di sini yang pernah doa di sini udah lama enggak datang. Ketika mereka main ke sini, saya bersyukur sama tombol kangen. Saya memang benar-benar kangen, ya. Orang mau berkata apa, enggak masalah. Bagian saya tak doakan Tuhan, ya, yang terbaik buat mereka. Sekali waktu mesti tombol kangen, puji Tuhan dengan caranya Tuhan yang luar biasa. Mereka datang ke sini, ya, saya ke tombol kangen. Mereka juga senang, saya juga senang. Puji Tuhan juga kemarin hari Ibu Milka, hari apa? Hari Selasa kalau tidak salah, saya telepon-teleponan sama Ibu Okta. Ibu Okta cerita terus, Bu Heri, saya tuh kepengen main tempat Ibu Heri, tapi saya enggak ada temennya. Nenek saya kesana kan kayak orang hilang toh Bu. Terus sering cerita saya, itu tetangga saya yang namanya Milka itu naik doa tuh kenceng banget, sok doa Bu, sering doa Bu, bahkan sering kali pergi Kalimantan, mbok dijak sini Bu, saya kok kepengen kenalan. Nah, Selasa kemarin Bu Okta main ke sini sama Milka, habis keluar dari sini saya dijak jalan-jalan sekali. Keliling-keliling sekalian. Saya kangen juga, sudah berapa tahun tidak ketemu Bu Okta, ya. Intinya saudara, pergumulan, gesekan apapun yang terjadi, kita belajar untuk berjalan dengan hikmat Tuhan. Jangan berjalan dengan emosi. Haleluya, amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah
seperti saya katakan tadi saudara, kalau Milka sama Ibu tadinya itu saya panggil Ibu Esther, Ibu Milka, jangan Bu Ana, panggil Milka saja. Saya sering kali seperti itu. Kemarin seperti di luar kota ya, ketemu pendoa dipakai luar biasa pendoa, usianya jauh di atas saya panggil Ibu atau jangan, Bu Pendeta jangan, ya ampun Bu Pendeta, panggil nama saya saja. Oh gitu Bu, ya terima kasih. Jadi saya itu juga bersyukur ya, dengan teknologi yang luar biasa ini kita bisa berada ngomongnya di sini, tetapi suara kita bisa kemana-mana. Dan Pak Wi sudah berkata nanti ke depannya bukan cuma PD lagi, tetapi akan diubah naik kelas lagi ya. Tidak cuma PD terus Bu ya, PD tetapi kok isine padang ngono, padang ini tetapi akan diubah namanya menjadi satu nama ya setiap kita. Saya itu juga sedih saudara, lihat sudah diperingatkan berkali-kali Bapak Ibu saudara-saudara yang namanya WA Group itu diisi, kirimkanlah perkataan yang memberkati. Perkataan yang tidak bermanfaat sudah ya ampun, sampai umur saya capek yang ngasih tahu masih saja. Nah kedepannya kita akan dandani lagi ya, bukan PD lagi tetapi rumah apa yang kita masukkan ke WA itu, yaitu tentang doa pergumulan kita. Setiap kita yang datang ke tempat ini untuk berdoa, bukan ngono ngene ora ana entek ya. Kemarin itu hari Rabu saya itu ya obok-obok yang namanya God saudara, karena ada yang kehilangan. Hari Rabu kalau tidak salah, rombongan Ibu Siang, Ibu Monica, Ibu Pink, rombongan tuh mereka datang ke sini seperti saya katakan, tombol kangen juga. Mereka datang ke tempat ini, saya bersama mereka sukacita nyogroi itu loh. Kalau bahasa Jawa Timur itu bentis, kalau bahasa sini apa? Bentis. Itu loh yang bisa buat obat itu, mengkudu atau apa? Oh, dulu Pak. Pace. Oh, pace ya. Ya, siang-siang saudara, siang-siang kita dengan sukacita nyogroi pace itu, ada yang natai gini, kena kepala dan sebagainya, kita sukacita ya nyogroi itu. Akhirnya jam tangannya, Bu Ana tolong jam tangan saya mungkin di kota di mana. Siang-siang saya tuh golei, nggak ada. Jadi saya belum kasih kabar. Sore saya buka WA, Bu Ana jebule dilaci. Ya ampun Gusti. Kadang kita usia memang gitu saudara ya. Saya itu buka kulkas, dari dapur buka kulkas, sudah buka kulkas sakjane aku mang menjoko apa. Nah, seringkali itu kita seperti itu, faktor usia. Tetapi kita minta seperti saya, Tuhan, aku meskipun usiaku ya sampai pol 100 atau 80, aku ndak mau yang dinamakan pikun. Tak tolak dalam nama Yesus, aku mau sampai usia Engkau menutup aku mau tetap menjadi berkat buat anak-anakku, buat cucuku. Kita doanya seperti itu saudara. Jangan minta panjang umur nana cuma heleh-heleh di kursi roda, ndak ada gunanya. Kita minta panjang umur dan menjadi berkat buat anak cucu kita. Haleluya, amin ya. Tuhan mau saudara dan saya memperhatikan. Tadi yang diperhatikan apa? Firman. Karena firman itu sumber hikmat, firman itu sumber pengertian. Amin. Hikmat, pengertian itu tidak dapat kita peroleh dimanapun. Hikmat, pengertian itu bisa engkau dan saya dapat saat engkau dan saya memperhatikan firman. Saat saudara dan saya membawa mata ini, fokus mata hati ini tertuju kepada Tuhan. Saat pergumulan semakin berat, bawa hati, bawa pandangan, bawa mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Karena firman adalah kunci untuk engkau dan saya mengalami
dibawa naik, katakan naik. Naik, bukan turun. Kita buka sebentar. Promosi itu datangnya dari Tuhan, ya. Makanya saudara dan saya harus juga berjalan di dalam kebenaran. Rak iso laku sak karepe yang iki megah, Pak, yang iki megah, Bu. Aku suka sing ndak isa. Tetapi saudara dan saya harus hari demi hari berjalan di dalam kebenaran. Kita buka Yosua 1 ayat yang ke-8. Tolong dibacakan Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Amin. Tuhan menghendaki saudara dan saya praktek. Bukan cuma bangga, aku sudah ngelotok, Bu. Aku sudah katam. Dari perjanjian lama, perjanjian baru sudah katam berkali-kali. Lek namanya Alkitab aku wis ngelotok. Udah. Tetapi Tuhan mau supaya saudara dan saya praktek, katakan praktek. Praktek. Firman ini kita baca, kita renungkan, terus diperkatakan seminggu sekali. Enggak. Dibaca, direnungkan, diperkatakan siang dan malam. Bukan berarti orang nyambut gawe, ya. Ndak nyambut gawe cuma tengok-tengok maca Alkitab, ndak. Saat apapun yang engkau dan saya kerjakan, tetapi mulut ini tetap memperkatakan firman. Nah, contohnya seperti apa? Contoh seperti saya sedang masak. Tiba-tiba ingat, anakku saat ini sedang membutuhkan yang namanya pekerjaan. Contoh seperti itu. Saya katakan dalam nama Yesus, aku percaya Tuhan, aku pegang. Firman-Mu berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Kalau saat ini Tuhan, anakku membutuhkan pekerjaan, aku teramat sangat percaya Tuhan pasti memberikan pekerjaan yang terbaik. Itu contoh setiap kita punya pergumulan masing-masing, ya. Apapun yang menjadi pergumulan, itu Tuhan izinkan supaya engkau dan saya praktek, katakan praktek. Untuk memperkatakan firman itu siang dan malam. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ketika saudara dan saya merenungkan firman siang dan malam, memperkatakan firman siang dan malam, bukan cuma kebahagiaan yang engkau dan saya dapat, bukan cuma keberhasilan dan keberuntungan yang engkau dan saya dan dapat, tetapi engkau dan saya dijamin, katakan dijamin, lebih daripada pemenang saat melewati proses yang begitu rumit, begitu sulit. Itu seringkali saya katakan ngeri, saya begitu mengerikan. Ora ketok jalan,
Tetapi di tengah-tengah kengerian itu, ketika saya belajar mengarahkan mata hati ini tetap tertuju kepada Tuhan, di situ kekuatan, kebahagiaan, hikmat, pengertian itu Tuhan berikan. Oh, begini ya Tuhan, caranya Tuhan. Engkau izinkan ini terjadi supaya aku bisa berubah dari yang jelek diubah menjadi semakin baik. Hikmat, pengertian dari Tuhan itu pasti tidak akan nudingi orang. Hikmat, pengertian dari Tuhan itu pasti membawa saudara dan saya bertobat. Tidak cuma menuding. Jadi yang kita perlukan apa saudara? Hikmat dan pengertian. Kita buka sebentar. Waktunya berjalan terus, masih di Amsal yang ke-16. Tolong dibacakan ayat yang kedua. Amsal 16 ayat yang kedua. Segala jalan orang adalah bersih menurut pemandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Amin. Seringkali saudara dan saya kan berkata, nek menurut aku ya wis bener loh Bu. Nek menurut aku ya wis bener loh Pak. Tapi kok sih disalah-salah. Tetapi kembali lagi kebenaran berkata apa? Yang barusan kita baca, segala sesuatu tuh yang menurut pandanganku sendiri aku wis api. Aku wis jos, tetapi kok disalahne? Kok masih diizinkan mengalami kesulitan seperti ini? Nah, dikatakan di sini bagian B, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ketika engkau dan saya sudah melakukan yang benar, sudah melakukan yang terbaik, ketika ujian itu menempa engkau, bagaimana respon kita? Nyalakan Tuhan, nyalakan orang lain, atau tetap minta hikmat pengertian dari Tuhan? Apa toh Tuhan, maksudmu Tuhan, aku kok ngalami seperti ini? Itu yang terpenting. Amin. Amin. Kalau saudara nyalahkan orang lain, pasti ujungnya nyalahkan Tuhan, dan pasti berujung murtad, kecewa. Haleluya. Tuhan yang menguji hati. Jadi ketika engkau dan saya sudah melakukan yang terbaik, disalah-salahnya puji Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan jiwaku, mataku tertuju padamu. Aku cinta kepadamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat denganmu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang dulu ditata. Aku muliakan dan kuagungkan, telah yakin sembah. Ketika yang tidak enak itu datang, ketika hal yang menangiskan itu menimpa saudara, Tuhan mau melihat apa respon kita. Amin. Ketika ujian datang, jangan nuding, jangan nyalakan, tetapi biarlah setiap kita membawa mata ini tetap tertuju kepada Tuhan, sehingga hikmat pengertian itu menjamin membawa saudara dan saya keluar lebih daripada pemenang. Sedikit lagi saya selesaikan 1 Korintus 4 ayat yang ke-13. Tolong dibacakan 1 Korintus 4 ayat yang ke-13. Kita akan segera selesai. 1 Korintus 4 ayat 13. 1 Korintus 4 ayat yang ke-13. Kalau kami difitnah,
kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Amin. Begitu banyak tantangan yang saat itu Paulus hadapi, tetapi Paulus tetap bersikap positif, sehingga ya ketika orang yang tadinya memusuhi dia, orang itu menjadi sadar. Dari sini kita belajar, dari sini kita tahu bahwa Tuhan mau supaya saudara dan saya menjadi alat, katakan menjadi alat, menjadi alat yang efektif. Amin. Dengan hikmat Tuhan, dengan pengertian yang dari Tuhan, Tuhan mau membawa saudara dan saya menjadi alat yang efektif, ya, hidup menjadi berkat, berdampak dimanapun kehidupan saudara dan saya. Tuhan izinkan, Tuhan mau engkau dan saya menjadi alat yang apa? Efektif. Hidup dalam berkat Tuhan bukan berarti tanpa persoalan, tetapi orang yang hidup di dalam berkat Tuhan akan selalu menang, selalu menang menghadapi persoalan. Jadi persoalan, katakan persoalan. Jadi persoalan, katakan persoalan. Persoalan adalah pintu, katakan pintu. Persoalan adalah pintu kemenangan. Amin. Jangan anti dengan yang namanya persoalan. Persoalan adalah pintu buat saudara dan saya untuk mengalami pintu kemenangan. Sebagai ayat yang bonus, Mazmur 113 ayat yang ke-7, ayat bonus. Mazmur 113 ayat 7. Kita baca bersama-sama 2, 3. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Tuhan mengangkat orang yang hina dan orang miskin. Ya, jadi pengangkatan datangnya dari siapa? Pengangkatan, peninggian, promosinya itu datangnya dari Tuhan. Itu datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Pengangkatan, promosi itu jangan dikejar, tetapi kejarlah yang namanya hidup takut akan Tuhan, ya. Hidup takut akan Tuhan itu akan membawa engkau dan saya semakin memiliki kerendahan hati. Yang namanya promosi, ya, yang namanya peninggian itu datangnya dari Tuhan, karena dikatakan Tuhan menegakkan orang hina, Tuhan mengangkat orang miskin dari lumpur. Amin. Kita bersyukur kalau siang hari ini Tuhan ingatkan kepada setiap kita peristiwa kesusahan, kesulitannya Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Ada maksud Tuhan di tengah-tengah peristiwa kesulitan yang saat ini kita hadapi. Tuhan mau supaya mata kita tetap tertuju kepada Tuhan, arah mata hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Kita minta hikmat, pengertian itu yang kita nantikan sehingga tepat pada waktunya pintu yang ada di depan kita, pintu kemenangan itu Tuhan bukakan buat setiap kita. Amin. Tuhan memberkati. Meteraikan firman-Mu Tuhan, tolong setiap kami Tuhan, berikan kepada setiap kami hikmat, pengertian itu Tuhan, sehingga setiap peristiwa yang sulit, peristiwa yang tidak kami mengerti itu Tuhan, itu membawa setiap kami Tuhan menuju Tuhan, arahkan setiap kami Tuhan, sehingga kami berkatakan dalam nama Yesus Kristus, masalah peristiwa yang sulit itu adalah pintu kemenangan buat setiap kami. Terima kasih Bapak. Puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Kemenangan